Just flying somehow, gotta regain control. Bagaikan berbuat baik 1000 kali tak tahu terima kasih, lalu berbuat kesalahan 1 kali langsung diungkit-ungkit. Mungkin itu yang sedang dirasakan oleh Sintayong setelah hasil yang tak memuaskan menimpa timnas saat away ke Cina dan Bahrain. Beliau terus-menerus dapat hujatan dari haters yang makin merajalela di semua platform media sosial. Apalagi pelatih asal Korea Selatan itu sempat menghilang usai kekalahan tersebut. Udah deh tuh jadi bahan hate bagi para pembenci. Namun untungnya PSSI baru-baru ini memberikan pembelaan langsung di mana Exco PSSI Arya Sinulinga dengan lantang berbicara untuk menghentikan isu soal Sintayong. Dan PSSI sudah mengevaluasi secara langsung saat Coach Shin balik ke Indonesia lagi. Namun ternyata hilangnya beliau ini tak hanya balik kampung, tapi juga sempat terbang ke Como, Italia, dan itu bisa dilihat dari postingan ini. Dan baru-baru ini Pak Arya juga kedapatan memuji Emil Audero. Lantas apakah ini tanda-tanda Emil masuk radar PSSI dan Sintayong siap bangkit? Mari kita bahas. Back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Kekalahan timnas Indonesia atas Cina memang sudah semingguan yang lalu. Dan seharusnya ya udah move on, jangan bahas itu lagi. Tapi gimana lagi, haters ini tetap menyerang terus, seakan-akan Coach Shin satu-satunya orang yang wajib disalahkan. Padahal kalau satu squad kalah, ya berarti salah squad. Walaupun iya sih Sintayong blunder line up, tapi menyuruh Sintayong out bukanlah solusi, malahan bisa memperparah situasi. Entah ini anak buah towel atau kawan-kawan atau bukan. Tapi sampai sekarang masih banyak aja tuh yang melakukan hate alias ujaran kebencian ke Sintayong ataupun ke pemain seperti Asnawi. Inilah yang menjadi masalah. Fans sendiri malah mau menurunkan mental timnya sendiri. Hal ini nampaknya yang membuat PSSI geram. Dan baru-baru ini, Arya Sinulinga yang merupakan exco PSSI sampai membuka suara akan mendesak hal sedemikian rupa untuk berhenti. Agar tak jadi pemecah belah bagi fans ataupun agar tidak mengganggu konsentrasi skuad Garuda dalam menjalankan misi di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Jangan dipecah-pecah dulu nih, ini jangan dulu. Kita bikin semua kompak dulu, karena jangan dulu kita ini stay out, jangan dulu lah. Ya, ini kita butuh kekompakan karena waktu kita udah mepet, nanti pelatih jadi stres. Nanti kita yang rugi juga, sekarang kompaknya tuh kita, karena ini prosesnya masih kita tunggu lagi, Jepang, ini krusial. Selain itu, ganti pelatih bukanlah hal yang sembrono bisa dilakukan begitu saja. Selain cari pelatih sekelas Sintayong susah, tapi mencari pelatih yang cocok memanglah sangat amat langka. Takutnya sudah dikontrak mahal-mahal, malahan gak cocok. Belum lagi ganti-ganti pelatih seperti sebelumnya selalu membuat anjlok. Jadi jangan gegabah Sintayong out mulu ya teman-teman. Kita ambil contoh dari kasus tetangga seberang, Vietnam, yang ditinggal Park Hang-seo menjadi anjlok performanya. Di mana sejak ditinggal olehnya, skuad Nguyen yang dulunya berada di peringkat 100 besar ranking FIFA, kini merosot jauh ke 119 doang. Dan akhirnya apa? Ya mereka sekarang udah ganti pelatih 2 kali. Dan setelah kalah dari Indonesia, ya kan? Tak menutup kemungkinan Indonesia juga bisa demikian. Kalau saja gegabah menuruti permintaan Towel dan kawan-kawan yang terus menyuruh Sintayong out, bisa saja timnas kembali ke masa kelam. Gonta-ganti pelatih tiap tahun kayak dulu, sehingga harus mulai dari awal lagi. Dan ranking FIFA bisa kembali melorot, ya kan? Kini di bawah kepemimpinan Erick Thohir, nampaknya sudah mulai sadar kalau tak gonta-ganti pelatih merupakan salah satu kunci juga untuk sebuah tim membangun kekompakan. Lihat saja negara-negara di Eropa, ya kan? Sintayong baru dievaluasi.
Setelah sebelumnya sempat pulang kampung ke Korea, baru-baru ini PSSI juga melakukan evaluasi kepada Sintayong langsung. Sepulangnya beliau ke tanah air. Hal itu dilakukan oleh pihak federasi agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada skuad Garuda saat away ke Cina dan Bahrain kemarin. Dan kata Pak Arya Sinulinga, PSSI benar-benar mengevaluasi sepenuhnya. Pokoknya ditanyai sedetail mungkin. Pasti ditanya semualah, kok bisa kalah? Ini kenapa? Kemarin lawan Bahrain kok kita tidak konsentrasi? Mau nambah berapa menit pun harusnya konsentrasi dong. Iya dong, kata Pak Arya Sinulinga melansir dari Detik Sport. Tentu ini penting untuk pembelajaran bagi Sintayong, agar tak meremehkan siapapun lawannya dan agar tetap fokus saat pertandingan belum selesai. Mau itu babak ke-1, babak kedua ataupun saat di menit-menit tambahan waktu. Guna beliau berbenah kalau match ini 90, jadi harus berjuang dari awal sampai akhir, bukan hanya menunggu di babak kedua terus, ya kan? crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. 'Cause mistakes are fading. The paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play. Gonna Sintayong diam-diam ke Como, mau pantau Emil Audero? Saat menghilang kemarin dan dikira cuma pulang kampung, ternyata pelatih 54 tahun itu justru diam-diam terbang ke kota Como, Amerika. Yang mana beliau ketahuan sedang menonton laga Como 1907 sedang melawan Parma pada tanggal 19 Oktober lalu. Hal itu bisa dilihat dari postingan Instagram 433 yang merupakan media sepak bola terbesar di dunia itu membuat unggahan pada tanggal 23 Oktober. Yang mana postingan tersebut sebenarnya menyoroti Como FC yang banyak ditonton oleh bintang-bintang dunia, mulai dari legenda sepak bola sampai bintang film terkemuka. Namun menariknya, yang paling mengejutkan malahan ada Coach Shin, yang juga diberikan keterangan sebagai legenda sepak bola dan pelatih Indonesia. Dan ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan. Coach Shin izinnya pulang kampung, tapi kok malahan diem-diem ke sana? Apakah mau mantau Emil Audero yang di laga itu juga main? Namun spekulasi itu malahan dijawab secara mentah-mentah oleh pihak PSSI lewat Pak Arya. Ya mungkin dia butuh inspirasi di Como. Como itu kan tempatnya bagus ya. Itu kota yang kecil di Italia, berbatasan dengan Swiss. Itu tempat memang enak untuk cari inspirasi. Sekali-kali cobalah ke sana, dapat inspirasi banyak di sana. Kata Arya kepada awak media dikutip dari inews.id Sport. Lebih lanjut, ia bahkan membantah terkait Emil Audero yang dipantau oleh Sintayong. Emil Audero kan itu tidak perlu dipantau. Kan pemain-pemain diaspora itu kan, pemainnya kan sudah kelihatan ya. Kan enggak perlu dipantau ya. Ini kan bukan seleksi dan scouting untuk mencari U17. Nah kalau U17 itu betul. Itu harus, kalau pemain-pemain kayak gitu mah gak perlu dipantau lagi ya. Lanjutnya kepada awak media. Tentu ini malahan menimbulkan pertanyaan. PSSI justru kelihatan kesal atau jangan-jangan emang lagi dinegosiasi. Cuma sengaja ditutup-tutupi biar nggak bocor lagi. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. 'Cause mistakes are fading. Gimana menurut kalian? Jadi itulah berbagai isu yang saat ini harus segera disudahi demi kebaikan timnas kita. In this game we play. Gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.